Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pejuang ASN, yaitu untuk menjadi aparatur sipil negara ya teman-teman, khususnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu guru, kemudian seluruh pengejar dari PPPK. Ya teman-teman, kami selalu mendoakan semoga dalam keadaan sehat, semangat belajarnya senantiasa dalam keadaan full ya teman-teman, nggak ngedrop, nggak berkurang, dan semoga senantiasa dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang kemampuan manajerial sebagaimana yang telah dibahas di video pertama kita, yaitu teman-teman ya, kita akan lanjutkan lagi dengan memberikan contoh-contoh soal yang insya Allah ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi anggota ASN tahun ini ya teman-teman. Semoga ini merupakan rezeki dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan pembahasannya berikut ini. Untuk soal yang pertama, teman-teman sekalian, yaitu sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, atau bisa kita katakan yaitu kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur dalam masalah keuangan. Yang B, yaitu seharusnya pemimpin puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Yang C, tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian dari tugas saya. Yang D, pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Yang E, perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jadi kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita menemukan sebuah permasalahan itu, yang kita lakukan itu bukan menyalahkan orang lain ataupun mencari kesalahan orang lain ya teman-teman. Kita harus mengevaluasi dan apa yang akan kita lakukan dalam mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi kalau kita bahas untuk soal nomor 1 ini, jadi permasalahan keuangan dalam sebuah perusahaan itu harus selalu dirahasiakan. Itu intinya teman-teman. Nggak boleh kita mengumbar tentang masalah keuangan dari perusahaan kita. Kemudian dari setiap divisi tidak diperkenankan juga untuk ikut campur dalam urusan divisi lainnya. Kalau kita bukan bagian keuangan, jangan pernah ikut campur tentang bagian keuangan. Kalau kita bagian administrasi, fokuslah pada bagian kita yaitu tentang administrasi ya teman-teman. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat di soal nomor 1 ini yaitu yang A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Soal nomor 2. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Kemudian yang D, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir yaitu mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang dihukum dan hukuman apa yang pas untuk dilakukan. Jadi kalau kita perhatiin soalnya teman-teman, di nomor 2 ini kita anggap saja bahwasanya kita sebagai supervisor seperti itu ya teman-teman. Jadi kita memiliki staff yang kita naungi. Jadi otomatis kalau kita bahas dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, jadi yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, ketika staf kita dimarahi oleh atasan kita ataupun ditegur oleh atasan kita, maka yang harus kita cari tahu dalam pemecahan masalah yaitu mengidentifikasi permasalahannya. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah. Dan yang termasuk mengidentifikasi itu teman-teman, dari asal katanya saja sudah kita tahu jawabannya sebenarnya, yaitu kenali, itu identifikasi ya teman-teman. Otomatis yang kenali atas permasalahan itu yang B, yaitu menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahannya. Pembahasan untuk yang ketiga teman-teman, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem tersebut. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan sistem tersebut. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem tersebut. Atau yang terakhir yang E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian melapor ke atasan
tentang masalah pada sistem tersebut. Jadi kita bahas ya teman-teman. Jadi dalam menanggapi maupun memecahkan sebuah permasalahan di tempat kerja itu, hal penting yang harus kita lakukan yaitu mampu untuk mengomunikasikan dan memecahkan masalah dengan baik. Jadi apabila permasalahan itu menyangkut data penting dari perusahaan dan bukan merupakan bagian dari pekerjaan kita, artinya itu bukan mengganggu spesifik pekerjaan kita sendiri tapi seluruh isi kantor ya teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjelaskan permasalahan tersebut sedetail-detailnya kepada atasan kita untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi otomatis jawaban yang paling mendekati penjelasan itu adalah yang C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan sistem tersebut. Soal nomor 4. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan seorang manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja. Yang B, masalah teknologi yang selalu berubah. Yang C, masalah konsep dan perencanaan. Yang D, masalah manusia dan perilakunya. Atau yang E, masalah manusia dan keinginannya. Jadi kita bahas ya teman-teman. Jadi dalam modul karakteristik dan perilaku manusia pada halaman 1.3 sampai dengan 1.4 yang dibuat oleh Dr. Andes Muharto Toha, MSI, dan Dr. Andes Darmanto, MED, dijelaskan bahwasanya dalam organisasi, jadi selain terdapat masalah-masalah organisasi yang kompleks, seperti teknis, konsep, dan banyak lagi teman-teman, jadi masalah manusia itu merupakan masalah pokok yang menjadi tantangan menarik bagi setiap pimpinan atau manajer ya teman-teman dalam mengelola organisasinya. Jadi selain mendasarkan pada ilmu perilaku, maka dalam usaha mempelajari perilaku organisasi, manusia itu sangat harus benar-benar diperhatikan, begitu juga dengan perilakunya. Otomatis jawabannya yaitu yang D, masalah manusia dan perilakunya. Soal nomor 5, sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali A, menggebu-gebu, B, karismatik, C, menghargai orang lain, D, tenang, E, mengayomi. Jadi kita bahas ya teman-teman, sebenarnya dalam tipe kepemimpinan, menurut Kartono dalam bukunya tentang pemimpin dan kepemimpinan, pada halaman 69 dijelaskan bahwasanya tipe kepemimpinan itu kurang lebih ada 8 ya teman-teman. Yang pertama yaitu karismatik. Karismatik itu yaitu memiliki daya tarik atau daya magister sendiri ya. Pemimpin mungkin ada kita lihat kalau pemimpin itu nggak ngapa-ngapain aja udah enak dilihat, kita nurut gitu kan kalau di perintah ataupun diberikan wejangan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu paternalistik dan materialistik, ya ini seorang pemimpin yang bersikap seperti orang tua seperti ataupun mampu untuk mengayomi. Kemudian yang ketiga militeristik yaitu otoriter, atau yang keempat otokratik yaitu kekuasaan yang bersifat absolut ya teman-teman. Atau yang kelima yaitu laissez-faire yaitu membiarkan pengikut bersikap semaunya sendiri dengan penuh tanggung jawab, artinya membebaskan bawahannya tetapi harus dengan tanggung jawab ataupun resiko yang harus diambil ya teman-teman. Kemudian yang keenam populistik, artinya menjadi pemimpin rakyat yang berpatokan pada nilai masyarakat tradisional. Atau yang ketujuh administratif, yaitu pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efektif. Yang kedelapan yaitu demokratik, yaitu pemimpin ini selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Jadi kalau kita bahas pengecualiannya yang tidak mungkin dimiliki oleh pemimpin yaitu yang A, menggebu-gebu. Soal nomor 6. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang A, perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain. B, perilaku manusia untuk berproduksi. C, perilaku manusia dalam berorganisasi. D, perilaku manusia dalam masyarakat. E, perilaku manusia dengan lingkungan. Kita bahas ya teman-teman. Jadi dalam arti paling umum sebenarnya psikologi organisasi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku individu dan perilaku kelompok dalam aturan organisasi yang formal. Jadi di sini lebih dijelaskan oleh Katz dan Kahn bahwasanya menyatakan esensi dari sebuah organisasi adalah pola atau motif perilaku manusianya. Jadi kalau kita bahas yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah yang C, perilaku manusia dalam berorganisasi. Soal nomor 7. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? A, menerapkan dalam pekerjaan. B, memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C, memberitahu saat rapat. D,
memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E, memberitahu kepada rekan-rekan sekantor. Kita bahas ya teman-teman. Jadi pada saat kita bekerja, sebenarnya komunikasi itu harus selalu terjalin. Baik itu dengan diri kita sendiri, ataupun dengan teman setim, ataupun teman dalam satu kantor, dan juga atasan ya teman-teman. Kemudian segala permasalahan itu harus sifatnya transparan. Jadi sebelum mengambil setiap keputusan, seorang karyawan itu harus mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi, baik itu kemungkinan positifnya maupun negatifnya. Dan salah satu cara untuk menghindari dampak negatif yang berlebihan, yaitu dengan membahas setiap penemuan ataupun inovasi di dalam forum rapat sebelum digunakan dalam pekerjaan kita itu sendiri. Jadi untuk menampung ataupun kita mendapatkan saran ataupun kritik dari orang lain tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya, seperti atau permasalahan apa yang kita dapatkan. Jadi yang sesuai dengan penjelasan tersebut otomatis yang C, memberitahu saat rapat. Yang terakhir yaitu nomor 8. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A, yang sevisi saja, B, yang memiliki latar belakang yang berbeda, C, pentingnya pendapat atasan, D, yang mau bergabung, E, yang mudah bergaul dengan siapa saja. Kita bahas ya teman-teman. Jadi kalau kita untuk memilih anggota tim, sebenarnya keberagaman orang di dalam itu, tingkat pemikiran yang berbeda-beda itu akan lebih mengaktifkan kelompok tersebut ya teman-teman, dibandingkan dengan orang yang datang ke situ dengan tujuan yang sama, visi yang sama, pemikiran yang sama, maka tidak akan berkembang. Tapi kalau adanya perbedaan pendapat, itulah nanti akan menjadi pembeda ataupun yang menjadi pengembangan dari kelompok tersebut malahan. Jadi yang cenderung dari jawaban A, B, C, D, dan E di situ, yang dapat memperkaya perspektif ataupun sudut pandang dalam pengambilan keputusan itu otomatis yang B, yaitu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu dia tadi teman-teman, 8 soal yang telah kami berikan kepada teman-teman sekalian, para pejuang PPPK untuk tahun 2021 ini ya teman-teman. Kami akan selalu mendoakan kembali, semoga teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah berbaik hati untuk menyaksikan pembelajaran bersama kami, semoga bisa menjadi bagian dari ASN untuk PPPK tahun ini, dan semoga kontraknya panjang ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri ya teman-teman, sebagai dukungan untuk channel kami mohonkan untuk subscribe channel kami ini yang belum subscribe, kemudian nyalain notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan tentang pembahasan-pembahasan kita yang akan kita berikan ke depannya. Kami akhiri, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.